Hai teman-teman, masih bersama saya Roni Devian Ramadan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang UMKM Carrier Coffee. Yang akan kita bahas kali ini meliputi tentang sejarah dari UMKM Carrier Coffee, kemudian struktur organisasi, kemudian juga proses bisnis dari UMKM ini, kemudian ada analisis SWOT, BMC, dan yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Selanjutnya adalah histori atau sejarah dari UMKM Carrier Coffee. UMKM Carrier Coffee merupakan unit usaha di bidang agribisnis yang menyediakan kopi luwak. UMKM Carrier Coffee didirikan oleh gabungan kelompok tani agro Alam Lestari pada tahun 2010. Dengan melihat adanya potensi sumber daya lokal di bidang komoditas kopi dan hewan luwak atau musang. Pemilik UMKM Carrier Coffee berinisiatif untuk memproduksi kopi luwak serta menangkarkan kopi luwak sendiri. Kemudian visinya dari UMKM ini adalah menjadi unit usaha yang terus berkembang serta memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Kemudian misinya sendiri yaitu yang pertama menjaga kualitas produk, kemudian memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, dan terus mengembangkan pasar. Berikut ini adalah struktur organisasi atau perusahaan pada UMKM Carrier Coffee. Ada pimpinan umum yang membawahi 3 kepala bagian, ada manajer pemasaran, kemudian kepala operasional, dan manajer produksi. Untuk pimpinan umum, yaitu bertanggung jawab terhadap kelangsungan usaha serta mengatur seluruh sistem dan kinerja serta memastikan seluruh kegiatan usaha berjalan dengan baik. Kemudian untuk manajer pemasaran sendiri bertanggung jawab dalam hal aktivitas promosi, membuka pasar baru, menjaga loyalitas pelanggan serta merencanakan rencana-rencana pemasaran. Kemudian untuk kepala operasional bertanggung jawab terhadap regulasi jalur distribusi kopi luwak dan mengatur pesanan pada penjualan. Kemudian manajer produksi di sini bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan produksi, mulai dari pemilihan bahan baku, penangkaran luwak, proses produksi, hingga produk siap jual. Selanjutnya adalah proses bisnis dari UMKM Carrier Coffee. Yang pertama ada proses persediaan, kemudian dilanjutkan dengan proses produksi, kemudian pemasaran, penjualan, dan yang terakhir yaitu proses pengiriman. Untuk proses persediaan, pertama yang dilakukan owner adalah membeli bahan baku, kemudian beliau membeli bahan baku untuk kopi dan bahan baku untuk kemasan. Untuk pembelian bahan baku, pegawai atau owner akan mencari ke tempat supplier atau petani kopi. Kemudian mencari bahan baku kopi yang terbaik. Jika tidak mendapatkan bahan baku terbaik, maka pergi ke tempat supplier lain atau petani kopi yang lain. Jika sudah menemukan bahan baku buat kopi yang bagus, akhirnya beliau akan memesan kopi tersebut dan akan melakukan pembayaran kepada supplier tersebut dan supplier tersebut mengirimkannya kepada UMKM Carrier Coffee. Untuk pembelian kemasan, beliau menggunakan e-commerce untuk mencari harga yang termurah. Kemudian penjual dari e-commerce akan menerima pesanan, kemudian penjual tersebut akan mengirimkan pesanan kepada UMKM Carrier Coffee. Durasi pengiriman dari e-commerce itu 1-2 hari. Untuk proses produksi pada UMKM Carrier Coffee, yang pertama yaitu menyiapkan bahan baku kopi tersebut, kemudian bahan baku kopi tersebut diberikan kepada luwak sebagai pakannya. Kemudian untuk menunggu atau mengumpulkan biji kopi dari feses luwak itu selama 1 hari. Kemudian setelah mengumpulkan, yaitu melakukan pencucian atau membersihkan biji kopi luwak tersebut dari feses atau kotoran luwak. Kemudian dilakukan pengobasan biji kopi luwak menjadi green bean dan melakukan pengeringan. Optimalnya untuk pengeringan ini 18 jam, karena pengeringan di UMKM ini masih tradisional, jadi tergantung cuaca juga, kemungkinan bisa 3 hari. Kemudian melakukan sortir
Selanjutnya, melakukan penggorengan atau roasting pada biji kopi yang sudah disortir. Kemudian, biji kopi ditumbuk sampai halus dan dimasukkan di dalam kemasan. Selanjutnya adalah proses pemasaran dari UMKM Cari Kopi. Yang pertama yaitu melakukan dengan dua cara pemasaran, ada online dan juga offline. Untuk online, ada 3 metode yang dilakukan, yaitu dengan sosial media, berupa Instagram, kemudian website, kemudian ada juga e-commerce. Di Instagram, melakukan promosi dengan cara mengisi feed dengan konten seperti foto produk ataupun testimoni dari pelanggan. Kemudian untuk website sendiri, kontennya itu berisi tentang foto kegiatan yang ada di UMKM Cari Kopi, kemudian ada saran penyajian, dan juga ada alamat outlet dan juga coffee shop. Kemudian e-commerce, untuk e-commerce tentu saja penjualan ini hanya menampilkan foto produk saja ataupun bisa juga ditempatkan video. Kemudian untuk pemasaran secara offline, ada 3 metode juga yang dilakukan. Yang pertama yaitu berjualan di daerah wisata Rancak Bali Ciwidey. Kemudian yang kedua yaitu mengikuti event-event. Dan yang ketiga yaitu membuka outlet sendiri. Nah, untuk penjualan dari UMKM Cari Kopi ini ada 2 metode. Yang pertama yaitu penjualan secara online dan juga offline. Yang pertama, customer jika membeli secara offline, customer bisa langsung datang ke outlet. Nah, setelah datang ke outlet, customer bisa memilih, kemudian mengambil kopi yang diinginkan. Setelah itu melakukan pembayaran. Nah, melakukan pembayaran ini bisa ada 2 cara juga. Jika tunai, customer akan mendapatkan bukti pembayaran yang telah dibuat oleh pegawai UMKM Cari Kopi. Jika pembayaran dilakukan secara transfer, maka customer akan menerima struk pembayaran. Kemudian, untuk pembelian secara online, customer juga bisa melalui e-commerce ataupun telepon. Jika melalui e-commerce, customer cukup memilih kopi yang diinginkan di e-commerce tersebut. Kemudian, customer melakukan pembayaran secara transfer dan akan menerima struk. Kemudian untuk pembelian online dengan melalui telepon, customer menelpon pihak UMKM Cari Kopi. Kemudian, pihak UMKM Cari Kopi ini akan mencatat pesanan tersebut. Setelah itu, pihak UMKM mengkonfirmasi pesanan tersebut dan customer bisa melakukan pembayaran secara transfer dan customer akan menerima struk pembayaran. Selanjutnya adalah proses pengiriman dari UMKM Cari Kopi. Yang pertama, customer bisa membuat pesanan terlebih dahulu, kemudian pihak UMKM akan menerima pesanan tersebut dan mengonfirmasi pesanan tersebut. Kemudian pihak UMKM akan melakukan pengemasan pesanan. Setelah itu, pihak UMKM akan mengunjungi tempat ekspedisi, kemudian pihak ekspedisi akan menerima paket yang akan dikirim. Nah, kemudian pihak ekspedisi akan mengirimkan paket tersebut kurang lebih selama 1-2 hari bisa sampai ke tempat customer. Kemudian, customer akan menerima nomor resi. Setelah menunggu 1-2 hari, pelanggan akan menandatangani bukti penerimaan barang terlebih dahulu. Setelah itu, pelanggan akan menerima barang tersebut. Selanjutnya adalah analisis SWOT dari UMKM Cari Kopi. Yang pertama yaitu strength. UMKM Cari Kopi mempunyai budidaya dan memproduksi kopi luwak sendiri. UMKM Cari Kopi ini melakukan proses produksi dengan menggunakan musang atau luwak yang dipelihara sendiri. Kopi luwak difermentasikan terlebih dahulu menggunakan media luwak atau binatang musang. Kemudian, penggunaan nama dan logo yang unik. Nama dan logo UMKM Cari Kopi memiliki keunikan dari namanya yang berasal dari nama lokal atau berbahasa Sunda, yaitu cara yang artinya musang. Kemudian logonya juga menampilkan gambar musang dan sebuah cangkir kopi. Kemudian kekuatan yang ketiga yaitu produk yang bervariasi, karena produk yang dihasilkan di salah satu tempat atau outlet di daerah wisata
ada beberapa varian kopi yang disajikan secara langsung, antara lain original, black coffee, espresso, cappuccino, dan latte. Kemudian, jika konsumen langsung berkunjung ke UMKM Cari Kopi sendiri, akan dapat membawa pulang atau membeli berupa kopi luwak dalam kemasan serbuk dengan berbagai ukuran. Selanjutnya, kekuatan yang keempat yaitu lokasi yang strategis, karena lokasinya ini berada di Ciwidey yang merupakan salah satu kawasan wisata di wilayah Bandung, sudah cukup dikenal luas, sehingga banyak wisatawan lokal yang maupun mancanegara untuk berkunjung ke sana. Nah, untuk weakness-nya sendiri, yang pertama yaitu modal yang terbatas, karena UMKM Cari Kopi ini dalam memulai bisnisnya hanya mengandalkan dana pribadi atau modal pribadi, sehingga agak sulit untuk mengembangkan. Kemudian yang kedua yaitu sumber daya manusia yang sangat terbatas, karena dari segi kuantitas maupun kualitas SDM-nya saat ini masih terbatas. Belum ada tim khusus yang menangani bidang pemasaran, karena kegiatan pemasaran masih sering dibantu oleh pimpinan maupun kepala operasional. Kemudian, weakness yang ketiga yaitu pemasaran yang belum efektif. Nah, modal yang sangat terbatas dan juga SDM yang sangat minim memberikan dampak kepada pemasaran yang belum efektif. Karena beberapa aktivitas pemasaran yang telah disebutkan tadi masih dilaksanakan, tetapi dibantu dengan pimpinan umum dan juga kepala operasional. Kemudian opportunity. Yang pertama ada tren kopi yang mulai dikenal luas. Karena kopi saat ini sudah mulai diminati oleh banyak kalangan muda dan juga munculnya kedai-kedai kopi baru. Kemudian yang kedua, kopi luwak mempunyai dampak bagi kesehatan karena kopi luwak ini sudah teruji di laboratorium. Kemudian dukungan pemerintah setempat. Dukungan pemerintah setempat ini bisa merupakan adanya event-event untuk bisa diikuti oleh UMKM ini dan juga adanya pelatihan. Kemudian ada trade. Yang pertama yaitu produk kompetitor. Sudah jelas bahwa produk kompetitor pasti bisa menjadi ancaman sebuah bisnis. Kemudian trade yang kedua yaitu mitos halal yang beredar di masyarakat, karena proses fermentasi yang dilakukan ini menggunakan binatang luwak, yaitu dengan menggunakan feses dari luwak, tetapi feses itu sudah dibersihkan. Tetap saja meskipun sudah dibersihkan, masyarakat menganggap itu masih kurang halal. Nah, ini adalah bisnis model canvas dari UMKM Cari Kopi. Yang pertama yaitu ada customer segment. Customer segmentnya di sini adalah orang yang bekerja di kantoran karena hanya memiliki waktu weekend untuk ke tempat wisata dan bisa menikmati kopi. Kemudian ada para pecinta atau penikmat kopi dan juga tentunya kedai kopi yang sudah marak dijalankan. Kemudian untuk value proposition-nya, UMKM Cari Kopi ini memiliki produk yang bervariasi, kemudian harganya juga cukup terjangkau dan juga memiliki kualitas yang baik bagi kesehatan. Selanjutnya yaitu channels-nya, yaitu ada media sosial seperti Instagram, Facebook, dan juga ada website. Kemudian untuk customer relationship-nya, yaitu dengan memberikan diskon, kemudian newsletter promo, dan juga info produk terbaru. Selanjutnya yaitu ada revenue stream. Revenue stream di sini didapat dari hasil penjualan dari kopi luwak dan juga cashback dari ekspedisi yang juga bisa dari tip yang diberikan pelanggan pada saat mengunjungi kedai kopi. Kemudian ada key partners. Di sini key partnersnya toko retail, kemudian petani kopi dan juga freelance designer. Kemudian untuk key resource-nya sendiri ada barista, kemudian admin kedai, marketer, kemudian pegawai, marketer atau pegawai, kemudian ada hewan luwak. Untuk key activities-nya yaitu mengikuti pameran produksi, kemudian memproduksi kopi luwak, dan juga menternakkan musang atau luwak di peternakan sendiri. Untuk kontraktornya sendiri ada biaya gaji, kemudian biaya iklan, biaya listrik, biaya transportasi tentunya. Nah, kesimpulan dari proses bisnis yang terjadi di UMKM Cari Kopi ini,
adalah proses bisnis yang terjadi di UMKM ini sudah terbilang cukup baik karena alur dari setiap proses bisnisnya sudah hampir benar dan memperhatikan standar operasional perusahaan yang telah ditentukan. Namun, masih ada beberapa kendala atau kekurangan yang dimiliki oleh UMKM Cherry Coffee, yaitu pada proses produksi, lebih tepatnya pada kegiatan mengeringkan biji kopi yang masih menggunakan cara tradisional atau dengan cara dijemur di bawah sinar matahari. Hal ini bisa menghambat masa waktu produksi jika cuaca sedang tidak sesuai keinginan. Satu hal lagi yang menjadi kendala yaitu modal usaha yang dimiliki oleh UMKM Cherry Coffee ini masih kurang karena modal usaha berasal dari modal pribadi. Saran saya untuk UMKM Cherry Coffee ini yaitu melakukan kolaborasi dengan pihak lain. Kolaborasi adalah hal yang sangat menguntungkan bagi satu sama lain tentunya pada era saat ini. Dengan UMKM Cherry Coffee mau berkolaborasi dengan pihak lain, maka modal usaha bisa bertambah dan lebih mudah untuk mengembangkan UMKM Cherry Coffee ini. Tidak hanya itu, dengan bertambahnya modal usaha karena kolaborasi, UMKM Cherry Coffee bisa tidak bergantung pada sinar matahari pada saat proses pengeringan, melainkan bisa modal usaha tersebut bisa dimanfaatkan untuk membeli oven ataupun alat pengering untuk membantu proses pengeringan biji kopi. Jadi tidak menggunakan pengeringan secara tradisional. Hal ini bisa meningkatkan kapasitas dalam memproduksi biji kopi luwak. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang proses bisnis di UMKM Cherry Coffee. Apabila ada salah kata atau perkataan saya menyinggung hati, tolong dimaafkan. Terima kasih semuanya.